Desa yang terkenal akan ketenangannya. Tidak ada hal aneh maupun hal yang mencurigakan. Setidaknya semua orang percaya akan hal itu. Hingga suatu malam, sebuah kejadian menyeramkan terjadi. Aku tidak menyaksikannya sendiri, tetapi seorang siswa SMA menyaksikan kejadian itu. Ia sempat ingin mengungkapkan kebenaran tentang apa yang ia lihat. Namun sebelum kebenaran itu terungkap, saksi itu menghilang dengan meninggalkan sebuah simbol yang cukup aneh. Kasus itu mulai terlupakan seiring berjalannya waktu. Tapi tidak bagiku. Aku merasa ada sesuatu yang janggal dari kejadian tersebut. Semakin dalam aku menyelidikinya, semakin banyak rahasia yang terungkap. Petunjuk pun mulai terkumpul, hingga aku sadar bahwa semua itu mengarah pada sebuah kebenaran yang lebih gelap dari apa yang aku bayangkan. Dan ketika semua petunjuk itu tersusun, satu pertanyaan besar muncul di pikiranku. Apakah saksi benar-benar hilang atau sengaja dibuat hilang? Sejak kecil, aku sangat menyukai hal yang berbau misteri dan teka-teki. Terkadang, aku membantu ibuku untuk menyelesaikan sebuah soal yang tidak ia mengerti. Ada peribahasa yang mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin seperti itulah gambaran diriku dengan ibu. Ibuku sangat menyukai film yang memiliki genre misteri ataupun horor. Ia bahkan mengoleksi banyak novel yang memiliki banyak teka-teki untuk ia coba selesaikan. Ya, kalau dilihat-lihat, aku seperti duplikat dari ibuku, namun dalam bentuk laki-laki. Mika Pratama, itu adalah nama dari ibuku. Pratama merupakan nama keluarga di keluargaku. Dan Pratama, itu adalah nama lengkap dari diriku. Aku berumur 21 tahun dan pernah menjadi seorang pegawai yang bekerja di sebuah restoran yang cukup terkenal di daerah tempat tinggalku. Aku sangat suka bertemu dengan orang baru dan berbincang dengan mereka. Karena itulah aku mencoba bekerja di restoran tersebut. Kalau aku menggambarkan diriku secara singkat, aku memiliki tinggi sekitar 180 cm dan rambutku sedikit bergelombang. Terkadang aku tidak begitu percaya diri dengan penampilanku, tapi ada saja perempuan yang mencoba untuk mendekatiku dan beberapanya telah menyatakan perasaannya kepadaku. Namun sayangnya, aku tidak pernah menerima mereka semua. Dengan artian, aku tidak pernah memiliki hubungan romansa dengan seseorang. Ya, kalau dipikir-pikir, itu cukup memalukan. Tapi itu bukan masalah bagiku. Lebih baik aku fokus ke diriku sendiri terlebih dahulu. Aku sangat menyukai rumah yang aku dan ibuku tinggali sekarang. Rumah yang sangat nyaman dan memiliki suasana yang sangat tenang. Kami hanya tinggal berdua di rumah itu. Terkadang, banyak orang yang bertanya kepadaku, "Kemana ayahmu? Kenapa kamu hanya tinggal berdua dengan ibumu? Apa kau tak punya ayah?" Sejujurnya, aku mempunyai seorang ayah, namun itu dulu. Sekarang aku tidak memiliki ayah. Dari apa yang ibu ceritakan padaku, ayah tidak pernah muncul lagi setelah berpamit untuk bekerja ke sebuah tempat yang jauh dari tempat tinggal kita. Saat itu umurku masih kecil, sekitar 5 tahun mungkin. Ya, aku tidak begitu ingat. Aku berjanji akan pulang dengan membawa banyak uang dan oleh-oleh untuk kalian berdua. Jadi tunggulah aku. Aku akan selalu mengirimkan kabar kepadamu. Aku berjanji. Itu adalah janji yang diberikan ayahku kepada ibuku. Namun kenyataannya, ia tak kunjung pulang ke rumah ini. Bahkan, ia sama sekali tidak memberikan kabar apapun kepada ibu. Karena itulah, ibu menganggap ayah sudah meninggal dan tak pernah membicarakannya hingga kini. Dari yang aku dengar, awal-awal ibu sangat depresi karena suaminya tidak memberikan kabar selama berbulan-bulan. Ya wajar saja, siapa yang tidak merasa depresi dan kecewa ketika diberikan sebuah janji dari orang yang disayang. Namun janji itu tidak ditepati hingga sekarang. Aku yang mendengarkan saja sangat kecewa dengan ayahku, apalagi ibuku yang menerima janji itu. Karena itulah, aku memutuskan untuk tak pernah menganggap ayahku ada. Dan juga, aku sangat tidak suka dengan nama Pratama yang ada di belakang namaku. Nama yang berasal dari ayah dan tidak bertanggung jawab. Benar-benar memuakkan. Kuharap aku tumbuh tidak seperti ayahku. Aku tidak memberikan janji apapun kepada ibuku. Namun,
Aku berjanji kepada diriku sendiri, akan aku pastikan bahwa aku akan membuat ibuku bahagia hanya dengan kehadiranku dan tanpa seorang suami di sisinya.